Halo anak Indonesia cemerlang, how are you today? Sekarang kita akan belajar dua kata yang ibu tahu masih banyak yang bingung, yakni kata borrow dan lend. Oke, kita tahu bahwa eh, arti dari dua kata tersebut adalah pinjam. Tapi bagaimana cara menggunakan masing-masing kata dengan tepat? Karena ternyata mereka berdua itu sangat berbeda loh. Nah, pertama kita akan ulik tentang kata borrow. Borrow is when you get something from someone and intend to give it back. Kamu menggunakan borrow saat kamu mendapat sesuatu dari orang lain dan kamu berniat untuk mengembalikannya. Jadi, kamu bukan dikasih begitu saja ya. Kamu mendapat pinjaman. Jadi dalam hal ini borrow itu kamu yang meminjam dari orang lain. Sedangkan, oh ya sebelum itu, untuk bentuk verb to dan verb 3 dari borrow yakni borrowed. Sama ya. Sedangkan lend adalah when you give something to someone and expect that you'll get it back. Saat kamu ngasih ke orang lain dan tentunya berharap kamu akan mendapatkan barang itu kembali ya. Jadi kamu nggak memberikan begitu saja, kamu ngasih pinjem. Kalau lend, kamu yang meminjamkan ke orang lain. Nah, yang ibu garis bawahi di sini adalah borrow, meminjam dari, ya. Sedangkan lend, meminjamkan ke. Jadi apapun subjeknya nggak harus kamu atau aku atau nggak harus aku atau kamu ya di sini. Yang pasti kalau dapat pinjaman dari yang lain itu kata borrow, kalau ngasih pinjem ke orang lain itu lend, oke? Sedangkan verb to dan verb 3 dari lend yakni lent. Nah, sekarang ibu ingin kalian perhatikan. Please pay attention to these two sentences below. Di sini ibu menuliskan dua kalimat. Menurut kalian betul atau salah ya? Yang pertama adalah can I borrow your running watch? Yang kedua adalah can I lend your running watch? Nah, nomor satu, borrow itu tadi kita yang pinjam ya. Jadi kalau ada can I borrow your running watch, boleh nggak aku pinjem jam tangan lari kamu? Betul nggak? Iya, itu betul karena apa kita yang pinjam. Dan di sini kalimatnya can I borrow, boleh nggak aku pinjem? Lalu bagaimana dengan nomor 2? Can I lend your running watch? Tunggu. Nah, ini agak tricky nih. Pertama, karena lend itu mengasih pinjaman, memberi pinjaman, meminjamkan ke. Kalau kita bahasa Indonesia kan literally, bisakah aku meminjamkan running watch kamu? Kok tidak pas ya? Kayaknya itu nggak make sense sama sekali, agak nggak enak didengarnya ya. Bisakah aku meminjamkan running watch kamu? Salah, jelas salah ya. Oke, which one is correct? Jelas, the answer is sentence number 1. Ya, yang betul adalah kalimat nomor 1. Lalu nomor 2 tadi jelas salah kan? How do you fix sentence number 2? Bagaimana kira-kira kamu membetulkan kalimat itu? Begini. Can you lend me your running watch? Nah, kalau konteksnya seperti ini, betul ya, kita pahami baik-baik. Dapatkah kamu meminjamkan aku jam tangan lari kamu? Nah, karena tadi lend seperti yang sebelumnya ibu bilang, lend itu meminjamkan, memberi pinjaman ya. Dan di sini, tolong dong kamu bisa nggak sih kamu minjemin aku jam tangan lari kamu? Nah, gitu. Jadi kita dipinjamkan oleh teman kita, gitu ya. Nah, next, big note, no personal pronouns, me, you, him, her, it,
ask them, and etc. after the word borrow. Jadi nggak ada personal pronouns ya sesudah kata borrow. Apa sih personal pronouns ini? Barusan Ibu tulis ya. Kalau borrow hanya boleh possessive pronouns ya. Misalkan ini, borrow your running watch. Nah, running watch kamu. Jadi nggak ada tuh, can I borrow you your running watch? Nggak ada you di situ kan, personal pronouns itu nggak boleh. Jadi personal pronouns hanya mengikuti kata lend ya. Yang ini, can you lend me your running watch? Your running watch ini kan possessive kan. Me ini personal pronouns. Oke, kita kuis lagi deh ya biar makin paham. Di sini Ibu membuat 2 soal. Create a proper sentence based on the available words. Jadi Ibu di sini menuliskan kata-kata, hanya kata yang mana kalian membuat kalimat sendiri dengan kata-kata tersebut. Nomor 1 ada kata Lisa, lend or borrow, dan Yanis Oxford Dictionary. Bagaimana kita membuat kalimatnya? Tentu kalimat berupa subjek, predikat, dan objek ya. Di sini udah Ibu tuliskan Lisa sebagai subjek, lend atau borrow untuk predikat atau verb, Yanis Oxford Dictionary untuk objek. Sudah siap? Atau sudah ada yang berusaha menjawab? Oke, kita jawab bersama yuk. Yang pertama, kalimat pertama. Kita bisa membuat kalimat dengan kata-kata berikut seperti ini. Lisa borrows Yanis Oxford Dictionary. Lisa meminjam kamus Oxford punya Yani. Nah, ya benar kan? Karena borrows itu pinjam. Yang pinjam. Kita yang pinjam di sini dalam hal ini Lisa yang pinjam kamusnya Yani. Borrows, oke, karena ini kan verb one ya. Dan Lisa singular. Apalagi kalimat yang bisa kita bikin dari kata-kata itu? Nah, Yani lends Lisa her Oxford Dictionary. Yani ngasih pinjam atau meminjamkan Lisa kamus Oxfordnya. Her ini refer ke Yani ya. Jadi Yani yang punya kamus Oxford, lalu dia minjemin Lisa kamusnya gitu. Nah, di sini Lisa sebagai personal pronoun ya kan? Lend diikuti personal pronoun boleh. Kata apa lagi? Maaf, kalimat apa lagi yang bisa? Kita pakai kalimat tanya yuk. Nah, di sini Lisa yang ngomong ke Yani. Yani, may I borrow your Oxford Dictionary? Yani, boleh nggak aku pinjem kamus Oxfordmu? Nah, gitu. Pertanyaan yang sopan kalau mau meminjam sesuatu. Juga bisa seperti ini. Kalau mau pakai lend juga bisa loh. Yani, would you lend me your Oxford Dictionary? Nah, Yani, kamu mau nggak tolong dong pinjemin aku kamus Oxfordmu gitu ya. Jadi dia mengambil sudut dari si Yaninya. Kamu mau nggak minjemin aku? Nah, kalau minjemin aku berarti pakai lend me. Nah, di sini lend akan diikuti dengan personal pronoun kayak yang tadi ya. Nah, ini adalah kalimat yang bisa kamu bentuk dari kata-kata ini. Masih belum, ya perlu tambah lagi ya untuk makin paham. Yang number 2 ada Gusur's phone, lend, borrow, dan lupus. Nah, di sini subjeknya lupus ya, Gusur's phone itu objeknya. Kalimat nomor 1 yang bisa dibentuk dari kata-kata itu adalah Lupus borrowed Gusur's phone last week. Lupus minjem teleponnya Gusur minggu lalu. Nah, ini di sini Ibu sengaja memakai past ya. Memakai past tense minggu lalu. Kemudian Gusur lent Lupus his phone last week. Nah, kalau pakai lend ini adalah bentuk past dari lend. Minjemin, jadi Gusur meminjamin Lupus teleponnya minggu lalu. Ini his phone refer ke Gusur ya.
teleponnya Gusur. Jadi Gusur ngasih pinjam Lupus teleponnya minggu lalu. Nah, ingat kan di sini sesudah kata lend ada personal pronoun, boleh ya. Lalu bagaimana dengan kalimat tanya? Nah, Lupus nih. Ini kayak dia menanyakan pinjem ke Gusur. Gusur, could I borrow your phone? Gusur, boleh nggak aku pinjem teleponmu? Nah, your phone ini kan possessive pronoun ya. Jadi boleh ya sesudah kata borrow. Kemudian bisa juga dengan kata lend. Nih, Gusur, please lend me your phone. I truly need it. Gusur, tolong dong pinjemin aku teleponmu. Nah, di sini sesudah kata lend ada personal pronoun ya. Personal pronounnya berupa me. Nah, di sini tolong dong pinjemin aku telepon kamu. Aku butuh banget nih gitu. Oke, semoga dari contoh ini udah makin paham ya. Oke, sekarang tambahan lagi biar lebih paham. Among these sentences below, please point out whether each of them is correct or not. Jadi ini Ibu ingin kalian memperhatikan masing-masing kalimat. Itu betul atau salah sih? Oke, kita bahas satu persatu yuk. Nomor 1, Hey Osada, can I lend your pen? Hey Osada, bisa nggak aku minjemin pulpenmu? Ini jelas salah ya. Masa dia yang mau pinjem pulpennya Osada, tapi dia malah bilang, boleh nggak aku minjemin pulpenmu? Kan aneh ya, kan tadi lend kan meminjamkan atau ngasih pinjem. Nah, ini jelas salah ya. Akan menjadi betul kalau kita ganti borrow. Hey Osada, can I borrow your pen? Osada, boleh nggak aku pinjem pulpenmu? Jadi dia yang pinjem, bukan Osada punya pulpen, kasih pinjem pulpennya sendiri, kan aneh. Atau kamu juga bisa kalau masih tetap ingin memakai lend. Nah, can you lend me your pen? Nah, itu juga betul. Kalau kamu mau pakai kata lend gitu ya, can you lend me your pen? Nah, itu diganti gitu boleh. Sekarang nomor 2, kira-kira betul atau salah? Good day, Miss Sri. May you borrow me your Huron juicer? Halo, selamat pagi Ibu Sri. Boleh nggak kamu pinjamin aku? May you borrow me your Huron juicer? Boleh nggak kamu pinjamin aku jus kamu? Ini kebalik ya. Jadi kan dia yang mau pinjam kan, harusnya dia yang pinjam juicer milik Ibu Sri. Tapi dia bilangnya, boleh nggak kamu pinjam aku juicer kamu? Kebayang nggak? Nah, ya ini jelas salah ya. Jadi gini koreksinya. Good day, Miss Sri. May I borrow your Huron juicer? Nah, itu baru betul. Kalau kamu mau memakai ada you dan me di sini, kita ganti dengan lend. Nah, itu betul. Itu juga betul ya. Kalau misalkan kamu ganti dengan gini. Ini salah ya tadi ya kalimat ini. Good day, Miss Sri. May you lend me your Huron juicer? Nah, ini betul ya. Miss Sri, bisa nggak ya kamu meminjamin aku juicer kamu? Kalau mau pakai borrow, you dan me-nya dihapus. Diganti, may I borrow your Huron juicer? Gitu. Kemudian nomor 3. Top of the morning, lads. Please, can somebody lend me some money? I left my wallet at home. Ini kayak dia ngomong di depan kelas kali ya. Di depan teman-temannya. Top of the morning, lads. Selamat pagi, teman-teman. Tolong dong, please. Siapapun bisa nggak ya minjemin aku uang? Aduh, dompetku ketinggalan nih. Nah, ini jelas betul ya. Ini betul, lihat nih. Karena somebody lend me. Kata-kata lend akan diikuti dengan personal pronoun. Di sini personal pronounnya berupa me. Bisa nggak seseorang mau minjemin aku uang ya? Oke. Kita ke nomor 4.
Would you mind if I borrow your ID to login itu? Kamu keberatan nggak kalau aku pinjem ID kamu untuk login itu? Ya, ini jelas sekali betul ya. I borrow your ID. Aku pinjem ID kamu. Bagaimana dengan nomor 5? Nico was borrowing me his car for weekend. Maaf ya, ini kok ada tanda tanya. Salah ya. Ini jelas salah nih. Kita lihat bareng-bareng. Nico meminjamkan aku. Nico was borrowing me, minjam aku mobilnya untuk weekend. Nah, berarti ini kan padahal mobilnya Nico, ya kan? Harusnya bagaimana? Nico was lending me. Nico minjemin aku, bukan Nico pinjem aku. Ini kan mobilnya Nico sendiri ya. Ini udah jelas salah. Plus, sesudah kata borrow tidak boleh ada personal pronoun ya. Ini ada personal pronoun me. Yang boleh hanya lend ya. Ini jelas salah. Koreksinya bagaimana ya? Nico was lending me his car for weekend. Jadi Nico ngasih pinjam aku mobilnya untuk weekend. Kemudian nomor 6. I was lending her my fanny pack for a while. Aku ngasih pinjem dia tas fannyku loh untuk sementara. Nah, ini jelas sekali betul ya. Bagaimana? Iya, karena sesudah landing ada personal pronoun dan kalimatnya pas, dia memberi pinjaman ke temannya. Oke, aduh, semoga makin paham ya. Nanti diulang lagi saja kalimat-kalimatnya. Yang pasti Ibu berharap kalian dengan rajin belajar tentunya makin paham deh, oke? Dan as usual, practice makes perfect. Bye-bye.